Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kuliah secara online tentang materi mata kuliah manajemen kesehatan wilayah yang ketiga, yaitu temanya tentang kesehatan dan faktor determinannya. Ada tiga yang utama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, meskipun nanti tidak semuanya saya jelaskan, karena nanti ada tugas yang mungkin nanti akan membantu kalian untuk menambah pemahaman tentang materi ini, atau bisa secara langsung nanti dikomunikasikan melalui classroom. Yang pertama tentang definisi sehat, kemudian yang kedua tentang teori-teori determinan kesehatan, dan yang terakhir tentang tantangan baru dalam determinan kesehatan. Yang kesemuanya ini dalam rangka untuk menjadi bahan bagi kalian nanti untuk menambah pemahaman tentang manajemen kesehatan wilayah. Nah, tentang sehat sendiri, apa itu sehat? Coba kita perhatikan gambar ini. Apakah inilah yang disebut dengan sehat? Punya keluarga yang kemudian semuanya sehat, punya aktivitas fisik yang kemudian semuanya terkesan bahagia begitu, atau seperti apa? Maka kemudian kita juga perlu tahu berdasarkan dari institusi yang kemudian memahami tentang sehat itu apa. Tentang sehat itu berdasarkan WHO tahun 1947, sudah lama sebenarnya WHO membuat definisi tentang sehat itu. Yang pertama, WHO menyampaikan tentang sehat itu adalah a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi WHO menjelaskan bahwa sehat itu adalah sebuah keadaan yang komplit, yang lengkap dari segi fisik, dari segi mental, dari segi sosial, dan tidak hanya dia tidak ada penyakit atau tidak sedang sakit. Jadi yang disebut sehat itu terdiri dari tiga komponen ini. Jadi sehat fisik, sehat mental, serta sehat secara sosial. Nah, kalau kita perhatikan dari definisi ini, mungkin bisa jadi tidak semua orang itu bisa dikatakan sehat. Yang tadi itu mungkin dari fisik terlihat sehat, tapi belum tentu kemudian mentalnya, atau belum tentu juga sosialnya. Ini contoh, ini berdasarkan WHO. Sehat itu menurut Pain, Han, and Knowledge di bukunya ada 6 dimensi dari sehat. Ada fisik di situ, kemudian emosional, ada sosial, ada intelektual, kemudian ada spiritual, dan okupasional. 6 ini menurut Pain dan kawan-kawan tentang sehat itu. Kalau tadi menurut WHO itu hanya fisik, mental, dan sosial, sedangkan menurut Pain itu ada 6 dimensi yang kemudian disebut sehat, dan semuanya harus dalam kondisi yang sehat, yaitu fisik, emosi, sosial, intelektual, spiritual, dan okupasional. Jadi menurut Pain itu sehat itu adalah fisiknya sehat, kemudian emosinya juga, sosialnya juga, jadi interaksi sosial juga bagus, juga memiliki intelektual yang juga cukup, dalam artian dia tidak idiot misalnya, dan juga dia punya spiritual yang juga bagus, ada spiritualnya juga bagus, termasuk kemudian dia bekerja, termasuk di sini okupasinya bekerja di lingkungan yang sehat.
Ini menurut Bain. Berikutnya ada pertanyaan yang cukup penting untuk kita sampaikan. Mengapa kemudian beberapa orang ada yang sehat dan beberapa yang tidak? Nah, menurut WHO itu ada beberapa jawaban yang juga perlu kita perhatikan, bahwa sehat itu ternyata kemudian bukan hanya cerita tentang sakit atau penyakit, tapi juga mereka juga orang ini harus hidup di lingkungan dan tempat kerja yang sehat, termasuk kemudian keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan politik dari pemerintahan kita itu juga harus dalam kondisi yang baik, sehingga kita juga bisa menjadi faktor untuk kesehatan itu. Maka di sini disebutkan all of which play a role in determining our health. Jadi semua hal itu tadi itu, mulai dari di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita bagaimana interaksi sosial kita, bagaimana keadaan ekonomi kita, bagaimana kebijakan dari pemerintah kita, itu semuanya memiliki peran yang penting di dalam menentukan kita sehat atau tidak. Sehingga kemudian terkait dengan mata kuliah ini, manajemen kesehatan wilayah, maka kemudian hal seperti ini juga harus kita perhatikan. Jadi di kalimat berikutnya disebutkan, to understand how to improve health. To understand, jadi untuk memahami bagaimana kita bisa meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kita, maka pertama kali kita harus memahami tentang apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan itu, dan bagaimana interaksi di antara dari determinan-determinan tersebut terhadap kesehatan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya teori lain menyebutkan tentang teori determinan kesehatan yang disampaikan oleh Lalonde tahun 1974 melalui sebuah tulisannya dia di koran di Kanada sana. Disebutkan tentang kesehatan yang di dalamnya meliputi kesehatan lingkungan, gaya hidup, kemudian anatomi fisiologi atau human biology, kemudian pelayanan kesehatan atau medical care. Itu semuanya akan menjadi faktor determinan. Maka itu juga harus diperhatikan. Jadi perlu saya garis bawah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi pertama adalah lingkungan yang sehat itu akan mempengaruhi orang dia akan sehat atau tidak. Kemudian lifestyle itu adalah gaya hidupnya dia seperti apa, berlakunya. Kemudian kondisi fisik dia. Kemudian kemampuan medis kita, dan yang terakhir adalah organisasi pelayanan kesehatan kita. Itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, di konsep ini juga memaparkan tentang bagaimana pentingnya resiko dari faktor individu. Ya, mungkin di kita ada namanya human biology tadi dan lifestyle. Ini juga ditekankan pada tulisan tersebut, bahwa itu juga akan menjadi salah satu faktor di dalam menentukan kita sehat atau tidak. Nah, teori yang lain nanti bisa dibaca dan tidak terlalu jauh beda dengan yang sebelumnya. Tinggal beberapa di sini sebenarnya yang juga perlu diperhatikan adalah distinctions among disease. Jadi dia harus sebenarnya terjauhkan dari penyakit. Ada 4 faktor di situ yang tadi udah seperti itu kan. Di teori yang lain menyebutkan bahwa ini kalau tadi itu banyak cerita tentang sehat secara individu, ini sehat secara komunitas.
secara komunitas. Jadi health of the community ini yang mungkin akan banyak kita pakai di dalam manajemen kesehatan wilayah. Bagaimana kemudian komunitas atau sebuah komunitas itu bisa sehat? Ada 4 faktor di situ. Pertama adalah physical factor, faktor fisik. Faktor fisik di sini bukan fisik secara individu, tapi fisik di sini adalah terutama kalau di terminologi yang lain adalah lingkungan fisik, seperti misalnya keberadaan sinar matahari, rumah, misalnya rumah yang sehat, itu physical factor. Kemudian yang kedua ada social and culture factor. Jadi faktor dari budaya serta sosial dari masyarakat setempat. Jadi sekali lagi budaya dan interaksi sosial di masyarakat setempat itu ternyata nanti akan mempengaruhi derajat kesehatan di sebuah komunitas atau di sebuah masyarakat. Kemudian juga keberadaan organisasi di komunitas tersebut. Organisasi macam-macam, organisasi yang kemudian terkait dengan bidang kesehatan, ada yang kemudian tidak terkait dan sebagainya, termasuk keberadaan misalnya pelayanan kesehatan di daerah tersebut, itu juga akan mempengaruhi. Nah, yang terakhir di situ disebutkan tentang perilaku individu. Jadi perilaku individu itu juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan di suatu wilayah. Nah, 4 ini yang kemudian sebenarnya harus diintervensi kalau kita mau melakukan namanya bagaimana mau menjaga ya kesehatan di suatu wilayah. Di berikutnya itu juga ada teori tentang ya coba dipetakan sebenarnya, dipetakan tentang bagaimana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan pada individu. Nah, ini mulai dari faktor dari individunya, mulai dari usia, jenis kelamin, rasnya, termasuk faktor biologi, misalnya dia sudah punya DNA tertentu yang terkait dengan penyakit tertentu, artinya punya memang dia bawaan punya gen-gen tertentu yang bisa menimbulkan penyakit. Termasuk kemudian memang secara fisik, ya, secara biologinya itu juga memang ada penyakit. Itu faktor individu. Kami ada individual faktor di situ. Yang kemudian ini juga akan terkait atau juga dipengaruhi oleh sosial, keluarga, termasuk komunitasnya. Yang komunitas sosial keluarga ini juga terpengaruh juga karena kondisi working atau kondisi di tempat pekerjaannya. Yang terakhir itu ada faktor lingkungan yang lebih luas, mulai dari ekonomi, kultural dan seterusnya itu. Nah, kalau kita buka kemudian website yang WHO tentang the determinant of health, di situ ada sebuah tulisan yang cukup menarik dan nanti akan kita banyak bahas tentang apa kemudian faktor determinan kesehatan menurut WHO itu. Di situ disebutkan dijelaskan tentang many factor combined together. Nah, jadi ternyata banyak faktor yang kemudian berkombinasi secara banyak faktor yang secara berkombinasi itu ternyata berefek kepada derajat kesehatan individu maupun pada kelompok. Nah, di situ disebutkan ada 9 ya, ada 9. Nanti bisa dibuka sendiri. Juga akan saya tugaskan tentang ini. Yang pertama kemudian WHO menyebutkan bahwa kesehatan seseorang itu juga dipengaruhi dari income dan status sosial. Jadi berpengaruh juga. Nah, di situ dijelaskan tentang pendapatan yang lebih tinggi dan status sosial yang lebih tinggi juga itu sangat terkait dengan derajat kesehatan yang lebih baik. Itu data dari WHO menyampaikan bahwa orang dengan pendapatan yang lebih tinggi dan sosial status yang lebih tinggi itu ternyata memiliki derajat kesehatan yang lebih baik.
Jadi memang itu berdasarkan data, tapi tidak mesti kemudian yang apa pendapatan yang lebih rendah ya kesehatan yang buruk, tidak. Tapi ini berdasarkan data secara statistik. Maka kemudian pendapatan dan status sosial itu berpengaruh. Nah, di berikutnya tentang pendidikan. Nanti bisa dibaca sendiri, ternyata pendidikan berpengaruh juga. Kemudian juga ada faktor lingkungan fisik, mulai dari air, kemudian udara, tempat kerja, rumah yang sehat, komunitas, jalan yang bagus, dan lain sebagainya itu. Termasuk social support network. Di situ ada tentang dukungan dari keluarga, dari teman, dari lingkungan sekitar, juga kemudian akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Termasuk di situ disebutkan tentang budaya. Yang berikutnya adalah genetik, juga berpengaruh di situ. Genetik mulai kaitannya dengan keberadaan gen-gen di tubuh kita yang bisa mempengaruhi. Termasuk di situ disebutkan tentang personal behavior and coping skill. Jadi kemampuan berperilaku seseorang itu kan kadang berpengaruh, misalnya tentang balance eating, seimbang dalam gizi gitu ya. Kemudian keeping aktif, jadi dia aktif untuk beraktivitas fisik. Kemudian ada merokok, minum minuman keras di sini maksudnya, dan lain sebagainya. Itu juga kadang adalah faktor perilaku yang memang bukan diturunkan, tapi kita dapatkan. Memang biasanya begitu. Itu contohnya di genetik. Disebut sebagai genetik oleh WHO. Kemudian keberadaan pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan akses ya. Akses itu artinya kemudahan. Jadi kemudahan kita untuk bisa menjangkau atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu poin pelayanan kesehatan di situ. Ada atau tidaknya mungkin tidak terlalu pengaruh, tapi akses itu yang lebih penting. Termasuk digunakan atau tidak, itu berpengaruh sebenarnya terhadap kesehatan. Nah, yang lain itu adalah gender atau jenis kelamin ya. Gender itu lebih ke arah peran terkait dengan jenis kelamin. Jadi laki-laki itu perannya apa, perempuan itu perannya apa, itu namanya gender. Memang dikarenakan peran yang seperti itu ternyata juga berpengaruh terhadap tipe atau jenis penyakit. Meskipun itu juga terkait dengan usianya, itu juga berpengaruh. Dan yang kemudian WHO juga menyampaikan tentang beberapa bukti tentang faktor lain yang juga berpengaruh terhadap bidang kesehatan. Ada transport, ada food and agriculture, atau transport itu tentang transportasi ya, food and agriculture tentang makanan dan pertanian. Housing itu tentang perumahan. Kemudian waste itu tentang sampah, limbah. Energi itu tentang listrik dan lain sebagainya, juga bisa berpengaruh terhadap bidang kesehatan. Keberadaan industri serta urbanisasi. Nah, ini ke-7 faktor yang nanti sudah saya siapkan sebenarnya slide-nya, cuma nanti saya jelaskan sekilas aja karena waktunya terbatas untuk kita melakukan kuliah online seperti ini. Nah, coba kita lihat transport di situ. Transportasi itu ternyata juga akan berpengaruh terhadap bidang kesehatan. Ini contoh. Misalnya eksiden atau kecelakaan pada kecelakaan kendaraan bermotor. Itu juga menjadi salah satu faktor. Kemudian polusi karena transport tersebut. Adanya kebisingan karena transportasi. Adanya kemudian efek pada psikososial. Adanya kemudian perubahan iklim, hilangnya kemudian lahan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, termasuk kemudian faktor borne disease, itu juga karena faktor transportasi. Berikutnya adalah food and agriculture, jadi makanan dan pertanian. Di situ ada misalnya kaitannya dengan tobacco atau tembakau,
Jadi pertanian tembakau itu juga bisa berpengaruh kaitannya dengan stroke, penyakit jantung dan seterusnya. Termasuk perubahan penggunaan lahan, itu kaitannya agriculture tuh ya, itu juga berpengaruh. Kemudian terkait dengan perikanan, di situ ada bahan-bahan toksin, polusi dan sebagainya yang kita gunakan ternyata bisa berpengaruh terhadap kualitas makanan yang ada di kita. Forestry atau kemudian hutan yang kemudian ditebang bisa berpengaruh terhadap faktor bone disease meningkat dan seterusnya. Livestock use, livestock tuh ini ya, apa namanya, pangan dari hewan deh, ternak deh, maksudnya ternak, kayak dengan ternak, peternakan itu kaitannya dengan faktor bone disease juga ada, penyakit dan sebagainya. Kemudian berikutnya saya sekilas aja, nanti selebihnya kalian baca sendiri, nanti bisa diterjemahkan gitu ya. Adalah food and culture yang lain kaitan dengan akses, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan makanan itu, mulai dari termasuk distribusinya, mulai dari household food security, bagaimana kemudian kita mendapatkan makanan, termasuk kelayakannya nih, appropriate kelayakan makanan yang kita makan. Ada enggak tempat untuk kita, misalnya kaitannya dengan susu misalnya, kalau kita harus minum susu setiap hari, tapi apakah ada tempat lokasi untuk kita bisa mendapatkan susu itu? Nah, itu namanya household food security. Itu juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi terkaitan dengan susu. Kemudian food supply, ada national food security, cold chain reliability dan sebagainya. Ini semuanya adalah kaitannya dengan agriculture. Yang lain juga tentang dietary pattern atau kemudian pola makan kita. Misalnya nih kaitannya dengan contoh nih ya, ada makan buah dan sayur, itu ada kaitannya dengan pengurangan resiko untuk stroke, penyakit jantung, termasuk kanker. Kalau kemudian kita tidak bisa menjangkau atau tidak bisa beli buah dan sayur, nah itu juga akan berpengaruh terhadap risiko kita untuk mendapatkan penyakit-penyakit tersebut. Yang lain misalnya juga ada alkohol consumption, kebiasaan-kebiasaan minum alkohol misalnya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri contoh-contohnya lengkap. Kemudian housing itu tentang perumahan atau kesehatan rumah tuh ya. Nanti silakan dibaca sendiri, banyak faktornya di situ. Ada indoor, misalnya indoor air quality, tentang kualitas udara di dalam rumah, kemudian bagaimana temperatur di luar dan sebagainya. Akan dibaca sendiri. Ada waste, itu ada limbah atau sampah, banyak di situ karena kaitannya dengan transmisi dari agen penyakit. Ada kemudian terkait juga dengan exposure to toxic chemical, jadi memang kaitannya bahan-bahan kimia yang berbahaya yang kemudian akan terpapar kepada manusia itu dari limbah dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca sendiri, termasuk radioaktif misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang berpengaruh. Kemudian energi di situ tentang penggunaan bahan-bahan fosil. Bahan-bahan fosil itu maksudnya ada bahan-bahan yang kemudian digunakan dari makhluk hidup zaman dulu yang sekarang kita gunakan, misalnya bahan bakar minyak itu ya, maksudnya itu juga berpengaruh nanti kaitannya dengan polusi gitu ya, termasuk situ ada global warming dan lain sebagainya. Kemudian industri tentang penggunaan bahan-bahan, termasuk nanti kaitan dengan limbah industri itu ya, mulai dari muncul asbestos itu penyakit asbestosis dikarenakan penggunaan bahan asbes yang digunakan banyak, baik untuk bahan-bahan perumahan dan industri lainnya, makanya sekarang dilarang asbes itu. Dan bahan-bahan yang banyak juga ini berpengaruh terhadap penyakit-penyakit manusia, ada yang kemudian menimbulkan kanker, menimbulkan penyakit gagal ginjal dan sebagainya. Ini faktor-faktor dari industri. Dan yang berikutnya adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang ternyata bisa menimbulkan namanya urban housing problems. Kalau kita perhatikan, kalau di pinggir-pinggir
pinggir-pinggir kota itu banyak perumahan-perumahan yang kemudian sebenarnya tidak layak, itu rata-rata adalah orang-orang yang berasal dari daerah yang mereka tidak mampu membeli sehingga membuat dengan seadanya. Dan ini juga akan berpengaruh juga kaitannya dengan bagaimana lingkungan kota dan keberadaan penyakit tidak menular di daerah perkotaan, termasuk penyakit menular juga. Nah, ini permasalahan-permasalahan terkait dengan urbanisasi. Terakhir yang mungkin nanti saya sampaikan adalah tentang tantangan kesehatan. Nah, WHO juga menyampaikan ada 3 tantangan besar di dalam kesehatan itu yang juga perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah globalisasi. Ini contoh kasus penyebaran COVID-19. Kita perhatikan bagaimana kasus penyakit corona saat ini yang kemudian menyebar begitu cepat, itu karena pengaruh globalisasi, pengaruh kemudian perpindahan penduduk yang begitu mudah, bukan perpindahan penduduk ya, koneksi antar negara yang begitu mudah, sehingga kemudian penyakit dari negara suatu ke negara yang lain begitu cepat menyebar. Saat ini yang kita sedang rasakan efek dari globalisasi itu adalah penyebaran ini. Itu juga akan menjadi tantangan, dan sekarang sudah kita buktikan tantangan itu ternyata memang betul-betul ada. Berikut adalah scientific and medical technology. Jadi teknologi medis dan ilmu itu juga akan menjadi tantangan, baik tantangan yang dari segi positif maupun dari segi negatifnya terkait dengan permasalahan kesehatan. Dan yang terakhir adalah demographic transformation, jadi perubahan demografi. Perubahan demografi itu maksudnya adalah perubahan struktur dari kependudukan kita. Zaman dulu kemudian kita banyak melihat kalau di negara kita yang masih negara berkembang itu struktur penduduknya seperti piramid begitu ya, seperti piramid yang usia bawah ya, seperti piramid seperti ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita buat piramida penduduk itu seperti ini. Nah, ini biasa struktur penduduk untuk yang negara menengah. Kan ini kan ada usia 0 sampai 1, kemudian 5 sampai 9 dan seterusnya. Kemudian 10 sampai 14. Nah, ini berarti kalau kemudian strukturnya seperti ini, ini kan yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, struktur penduduk yang seperti ini menunjukkan bahwa usia tidak produktif itu banyak. Nah, usia tidak produktif banyak, berarti kemudian ini kaitan dengan bidang kesehatan adalah bahwa ini harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatannya gimana. Jadi yankes untuk usia seperti ini harus lebih banyak. Kenapa? Karena penduduknya lebih banyak di usia seperti itu. Jadi persiapan yankesnya seperti itu, termasuk kemudian kaitannya dengan permasalahan kesehatan itu akan banyak di daerah sini cerita seperti ini, usia anak-anak. Tapi itu akan berbeda ketika nantinya pada akhirnya akan ada perubahan. Misalnya perubahannya akan menjadi agak melandai, misalnya begini. Nah seperti ini. Jadi usia produktifnya banyak seperti ini. Jadi berimbang misalnya. Ada perimbangan dari masing-masing usia. Nah, ini akan berpengaruh, jadi pola penyakitnya akan berbeda. Nah, perubahan demografi seperti ini itu harus diperhatikan oleh kita sebagai manajer kesehatan di satu wilayah, karena nanti ini akan berpengaruh pada akhirnya. Nah, ini tantangan yang menurut WHO perlu kita perhatikan di dalam kita membuat desain tentang bagaimana pelayanan kesehatan. Nah, ini mungkin rekan-rekan sekalian tentang materi ketiga dari mata kuliah manajemen kesehatan wilayah. Selebihnya nanti silakan dibaca, dan saya tahu kalian baca atau tidaknya, saya kasih tugas bagi kalian. Tugasnya adalah buatlah contoh dan jelaskan salah satu dari faktor determinan ini: transport, food and agriculture, housing, waste, energi, kemudian industri dan urbanisasi misalnya. Coba buatkan contoh berdasarkan kondisi di
sekitar kalian masing-masing. Bagaimana kemudian salah satunya aja ya, kalau udah transport yang lain nggak usah, ini salah satunya aja, bagaimana itu bisa berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, entah boleh individu boleh komunitas, terserah kalian, tapi buatlah contoh. Nah, untuk mengerjakannya kalian nanti tugasnya dikumpulkan melalui Google Form ya. Cuma saya belum buat Google Formnya, nanti saya informasikan melalui PJ-nya, sehingga kalian nanti akan bisa mendapatkan link pengumpulannya seperti apa. Dan tugasnya dikumpulkan paling lambat minggu depan atau tanggal 1 Mei 2020. Nah, saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan melalui Classroom atau kemudian boleh WA saya dan seterusnya. Demikian mungkin pertemuan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.